Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 5 tersangka baru kasus korupsi timah wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah 2015-2022. Selain itu, Kejagung kembali menyita 3 mobil mewah milik tersangka Harvey Muiz. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 5 tersangka baru kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. 3 tersangka langsung ditahan, sementara 2 tersangka lainnya HL dan BN tidak ditahan karena alasan kesehatan. 5 tersangka ditetapkan usai penyidik memeriksa 14 orang saksi. Sementara penyidik Kejagung kembali menyita mobil mewah milik tersangka Harvey Muiz. Mobil yang disita yakni 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 jenis mobil sport Mercedes. Ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP. Dengan adanya tersangka baru, kini total tersangka kasus korupsi timah menjadi 21 orang. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka. Crazy Rich Helena Lim dan Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Keadilan Sejahtera menggelar acara halal bihalal sekaligus tasyakuran milad ke-22. Dalam acara tersebut, sejumlah petinggi parpol dan peserta Pilpres 2024 diundang hadir untuk membahas nasib Indonesia ke depan. Ya pemirsa, acara tasyakuran Partai Keadilan Sejahtera ini berlangsung di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Bersamaan dengan milad ke-22, PKS juga akan memasuki fase baru untuk memutuskan arah politiknya. Beberapa partai lain sudah menyatakan sikap usai putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Kini semua pihak menunggu keputusan PKS. Sebelumnya 2 partai koalisi perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yakni PKB dan Nasdem sudah lebih dulu menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyebut partainya mempertimbangkan secara matang posisinya selama masa pemerintahan Prabowo Gibran dan membuka semua peluang. Sementara itu mantan calon Presiden Anies Baswedan yang hadir dalam milad menyebut PKS adalah salah satu partai yang memegang teguh prinsip konsistensinya dalam berpolitik. Anies juga menghormati proses bernegara. Ya Allah, kita juga ingin berbuat untuk bangsa, ya. Kita kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar, ya. Jadi kalaupun bisa ke dalam itu juga positif, di luar juga dalam tugas dari dalam untuk keluar itu juga positif, nggak ada masalah. Kita juga ingin berbuat lebih maksimal. Dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Gitu. Tidak ada tondongnya. Saya sekarang rehat dulu. Negara sampai tuntas kemarin, sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Gus Imin. Jadi kita hormati proses itu. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU. Kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi. Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu. Bapak izin ya.
Ya Allah. Baik, dengan berakhirnya himne dan salam-salaman juga diakhiri dengan banget gue.